Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama di vlog Muhammad Rizky. Dan kali ini gue lagi berada di suatu tempat ya, dimana motor ini berada karena nggak di rumah gue. Di depan gue udah ada Piaggio Zip tahun 2012. Jadi ini motor kebanggaan ayah gue, bapak gue, yang dulunya ini dibeli untuk nyokap gue. Jadinya nyokap gue pakai mobil motor ini di sini buat keliling-keliling, dan motor ini jadi kebanggaannya di sini lah ya. Dan motor ini bener-bener nggak pernah dipakai kemanapun, cuman paling kemanapun. Motor ini tuh cuman dipakai buat warawiri kayak ke pasar lah ya, ke kantor gitu. Kantornya juga paling cuman 2 km dari sini, atau nggak 1,5 km lah ya, kurang dari itu malah. Dan motor ini udah 9 tahun lamanya, dan harganya dulu itu sekitaran 13.700.000-an lah ya. Sekarang motor harganya berapa? Cek aja nih di OLX, harganya segini. Harganya tetap sama, udah 9 tahun. Ini motor dulu dicaci, sekarang katanya lagi dicari sih ya, kok nggak tahu. Nah, kita lihat aja dari depan ya. Tuh, motor udah kayak gini kondisinya, udah harus di coating sih bagusnya nih. Ini buat rem depannya, minyak rem. Dan ini tuh, ininya aja udah begitu tuh. Harusnya Piaggio, jadinya kan Pagio, Pak Bagio nih. Nah, ini spionnya udah lecet. Bawah tuh, ini buatan Vietnam kalau nggak salah ya, buatan Vietnam ini juga ya. Ya, itulah kira-kira ya Piaggio. Ini tapi ini yang legend nih, di Vespa. Bannya ukuran 12 inci, peleknya begitu tuh. Tapi ini yang mantep tuh, udah retak-retak karena 9 tahun gak pernah diganti, jadinya udah kacau ya. Bannya Maxxis, ukuran tuh made in Vietnam, ukuran 10 inci, 10-20. Tuh, kita lihat sampingnya ya hancur, udah beginiin semua tuh. Ini basah ya, embun, udah pada ya tahu sendirilah. Tuh kondisinya baret-baret, cuman ininya ya lumayan lah ya, nggak lumayan banget, lumayan aja gitu. Maaf ya gue pilek nih, ininya udah karatan. Kondisinya lumayan mengenaskan ya kan tuh. Ini karatan 9 tahun, hampir 10 tahun lah sekarang, dari tahun 2013 ya. Ini masih utuh nih Piaggio. Nah, ini kadang suka dikena ini nih, suka kena di apa namanya, kena masukan air di sini nih kalau hujan. Karena dulu kan Vietnam, kalau nggak salah tuh Vietnam itu lebih bagusan rakitan Indonesia sih ya, nggak tahu lah, pokoknya itulah. Terus ini nih tuh, nih aduh ada ini bentar tuh, ada Zip. Dulu ceritanya ini emang motor dibeli sama nyokap gua waktu itu, pengen motor Jepangan, tapi pengen motor yang agak lucu-lucu gitu ya kan. Jadinya pergilah ke Piaggio waktu itu, Piaggio di Depok ya, dekat rumah gua. Nah, udah Piaggio gitu, ternyata ada motor ini, harganya juga nggak jauh beda sama motor Jepang yang kala itu tuh 13 juta ya, 13 jutaan lah. Ya udahlah, beli motor ini. Cuman gua dulu beli motor itu agak benci gitu ya. Kenapa sih beli motor 13 juta tapi kecil begini? Ngapain gitu kan? Karena pada saat waktu itu kan ada Vario lah ya, ada Vario, ada Spacey lah kalau nggak salah.
Spacey itu kan ibaratnya masih gede gitu, masih ring 14, masih gede, spare part masih melimpah, masih banyak gitu kan, servis gampang. Dan apalagi motor ini tuh waktu itu bakal dibawa ke Sukabumi, nah ke tempat ini. Dan juga agak susah gitu ya buat di sini ya, untuk cari spare part segala macamnya. Jadi harus balik ke Jakarta atau ke Depok gitu kan untuk nyari spare partnya. Kalau Honda kan dulu oke lah ya. Nah terus itu, nah motor ini tuh ya udah aja di sini cuma servis. Ini rekor kalau nggak salah servis itu baru berapa kali ya? Baru di Piaggio-nya itu baru 3 kali apa 2 kali ya. Itu pun nggak sempat di Piaggio-nya langsung. Ini tuh servis kayak di tempat yang spesialis bengkel Piaggio ya, Piaggio Zip, Vespa biasanya kayak gitu-gitu. Ya udah aja gitu, servis di situ. Nah, udah tiga kali itu ternyata ada beberapa kasus masalah berbet segala macam. Dan ini kelemahannya Piaggio Zip ya, mungkin di Vespa juga katanya sih begitu ya, nggak tahu deh. Nih standarnya tuh kadang agak susah buat dinyalain. Itu mobil kecil banget. Itu ada Vario kecil banget nih. Dan tahu kilometernya berapa? Kalau bisa ngeliat, kilometernya masih 4.903. Ini udah pudar begini ya, harus di coating. Ya begitulah kira-kira motor kebanggaan bokap nyokap. Sekarang cerita aja, nggak usah terlalu panjang, soalnya motor ini ya apa yang mau dibahas ya. Lampunya tuh berasa lampu nggak klasik banget sih ya. Klasik lah ya, kayak lampu-lampu model Jepang. Cuman kalau buat kekurangan motor ini tuh, jadi istri gue pernah pakai motor ini gitu ya, sama kayak bapak gue gitu ya, orang ya emak gue gitu. Naik motor ini tuh di sininya nih agak jauh kalau untuk wanita-wanita. Terus posisi ini ke sini tuh agak jauh. Tuh gue aja yang tangannya segede ini ya kan, begini agak jauh tuh, agak begitu banget. Beda ya kalau misalkan gue contohin ke Vario gitu kan, tuh gampang kan. Ya kalau Vario kan begini tuh, gampang gitu, kemana-mana jampainya gampang gitu kan. Nah kalau ini tuh agak sulit. Nah ini tuh gue harus jempang gitu. Terus sama di sini ada gantungan yang alhamdulillah 9 tahun ini belum patah. Biasanya bakal patah ya di mama tuh. Dan cucinya biasa tuh kayak gini. Kuncinya biasa banget kan kayak gitu kan, lock, off, on, ignition. Ya nggak ada yang spesial. Ntar gue liatin kuncinya ya. Nah ini dia nih kunci motornya tuh, simple kayak kunci-kunci Piaggio gitu kali ya. Simpel aja begini kuncinya, udah masukin. Starter. Tuh, kadang nggak bisa ini di starter, harus problemnya tuh di sini nih, harus diturunin, naikin, turunin, naikin, baru bisa. Nyalainnya nggak langsung ini ya, jadi masih ada 3 slot gitu. Biasanya kan kalau sekarang lampu udah ya udah gitu kan, udah semuanya jadi gitu, jadi udah semuanya nyala. Kalau ini masih ada slot, lama banget motor lama. Dan ini sen ini, nah ada di situ. Dan ini nggak ada indikator bensin yang jarum gitu ya, jadi cuma ada indikator, nggak kelihatan lagi di sini. Indikator ya begitu aja nih, indikator yang ini nih bensin. Kalau bensinnya udah pengen habis itu nyala.
Ini klakson. Yalah, klaksonnya ya ampun. Ini nih, jawabnya itu. Saudara-saudara. Kenapa nih? Wih. Oh ya, kita lihat sekarang ininya nih. Ini bagasi bawah, bukan bagasi ya, kayak slot buat tempat minum gitu. Dan ini buat buat buka kunci. Gue lupa ya di mana ya. Oh ini. Nah ini tuh. Buat buka joknya, biasanya kan nggak di jok ya, di bawah sini apa di mana gitu. Ini di sini sekarang. Nah, sekarang sih, dulu tuh. Bokap gua. Nah, ini joknya Piaggio Soft. Wih, originale. Masih 4000 km, gila loh. Harganya digoreng-goreng deh nih. Tuh ini joknya. Nah, ini jangan taruh sini deh, taruh sini dulu. Nah, ini joknya tuh. Jadi ada jendolan buat helm gitu. Ini karburator dalamnya. Yang ini biasan gasoline. Ini akinya di sini. Coba lihat buka. Mana-mana ada nih. Itu boy. Plastik loh itu. Bukan besi atau segala macam. Di situ tadi. Ini plastik. Gitu. Gasoline plastik. Ya motor itu waktu itu problemnya itu karburatornya waktu itu diganti sama yang punya Mio kalau nggak salah, bukan di bengkel resmi atau di bengkel spesialis yang Piaggio gini ya. Jadinya tarikannya aduhai, berbet. Ini buat pijakan ini ya, pijakan penumpang belakang. Ini cover knalpotnya original, semuanya nggak pernah dibongkar. Bongkar paling ini dong. Mau jual gue, enggak lah, jangan. Kesayangan mak bapak, ini bannya belum diganti selama 9 tahun. Coba gue lihat dulu. Soknya begini tuh. Cewek kecil, CVT-nya begini. Ada tulisan Quattro Tempe kali. Ini Piaggio. Nah, ini untuk posisi duduknya. Tinggi gue itu 179 cm dan kayak gini lah posisi duduknya tuh. Napak banget soalnya emang ini motor pendek sih. Nah, ini kalau untuk jok belakang agak sempit ya. Nah, untuk napak kaki di pembonceng itu kakinya emang agak sempit ya. Jadi kakinya itu karena gue kakinya besar ya, 46 ukuran sepatunya, jadinya agak-agak susah sih ya. Tapi so far ini motor enak buat dijalanin di posisi gue yang segini dengan kaki gue yang tidak menyentuh stang, dan enak, nyaman motor ini untuk pada masanya gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dah dari video gue. Lu ngapain tuh gue maju-maju. Oke, sekian dulu dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan videonya, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Thank you telah menonton. Bye.